Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema motivasi kewirausahaan. Di sini ada saya, Jaki Ahmad Jakaria, sebagai pembahas, dan rekan saya, Aditya Fernanda Putra, sebagai presenter untuk di topik sekarang. Mungkin langsung saya berikan kepada rekan saya sebagai presenter selanjutnya untuk mengontrol slide by slide dan membacakan PPT yang ada. Ya, terima kasih untuk Saudara Jaki. Ya, di sini saya akan membacakan PowerPoint hasil dari tugas besar kita. Di sini saya akan membacakan per slide ya. Ya, saya mulai saja. Slide pertama itu motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil risiko, kreatif, dan menilai tinggi hasil inovasi. Ya, ini di slide pertama kita ditampilkan ada motivasi berwirausaha yang tadi dibacakan rekan saya, itu yang artinya bahwa ketika kita berwirausaha itu kita harus mempunyai fondasi gitu, seperti cara kita sendiri untuk membangunnya gitu kan, dengan rasa percaya diri gitu. Walaupun sebetulnya awal mula kita membangun suatu usaha itu tanpa dorongan dengan siapapun, ya di sini artinya motivasi itu muncul dengan cara sendiri atau mandiri gitu kan. Dengan kita sebagai anak muda berani mengambil resiko, menunjukkan kreativitas kita juga gitu. Seperti itu kurang lebih, mungkin bisa di next. Ya, saya lanjutkan ke slide kedua. Di sini kita masuk ke topik pembahasannya, itu motivasi berwirausaha. Yang pertama, menurut Wikanso 2013, motivasi adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mendorong seseorang yang merupakan energi pada diri seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Motivasi dapat pula dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan sesuatu. Dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi, motivasi itu dapat dirangsang dari luar, tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang. Lalu yang kedua, masih menurut Wicaksono tahun 2013, dalam konteks entrepreneur, maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seorang entrepreneur yang menimbulkan kegiatan entrepreneur yang menjamin kelangsungan dari kegiatan entrepreneur dan yang memberi arah pada kegiatan entrepreneur tersebut, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasi potensi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Wirausaha akan muncul ketika seseorang berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya, membuat seseorang menjadi berani mengembangkan usaha dan idenya melalui motivasi berwirausaha yang kuat. Dua hal tersebut harus saling berhubungan agar tercipta wirausaha yang kuat dan tangguh serta berkualitas. Dalam kurung Astiti 2014. Ya, di sini sudah jelas ya. Artinya motivasi berwirausaha itu bisa datang dari luar diri atau eksternal dan tumbuh pada diri kita sendiri. Contoh paling umumnya itu ketika banyak influencer seperti memberi motivasi-motivasi yang membangun, cerita-cerita mereka
membangun usaha dari nol sampai pada titik mereka bisa mendapatkan segalanya seperti itu. Pada dasarnya motivasi itu tumbuh ketika kita berani gitu, melampaui diri kita sendiri gitu. Ternyata motivasi dari luar itu hanya sebatas peringatan aja gitu kan, sebagai kita untuk mengingatkan jalan kita seperti ini, memotivasi dari luar kan, itu artinya ya pada dasarnya kembali lagi ke diri kita yang akan menentukan bagaimana sikap kita dalam menyikapi gitu, untuk membentukkan jiwa suatu yang berjiwa wirausaha seperti itu. Sini sudah jelaskan menurut Wikanso gitu kan, sudah jelas sekali motivasi berwirausaha itu apa. Mungkin bisa di next selanjutnya. Ya, ini slide selanjutnya faktor-faktor motivasi berwirausaha. Lalu jenis dan sumber motivasi. Menurut Siregar dan Nara 2011, motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional. Nah, ini bisa dikatakan yang seperti saya sebutkan tadi, artinya beberapa faktor itu sangat mempengaruhi gitu kan. Contoh ini di sini ada motivasi dari luar. Dari luarnya ini apa? Ketika kita mendengar influencer bercerita ya kan, yang tadi saya katakan. Namun kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita siap gitu, menghadapi tantangan-tantangan yang ada seperti itu. Sumber motivasi dari diri kita pribadi yang akan menentukan bagaimana jiwa kita untuk berwirausaha. Oke, next. Lalu slide selanjutnya, jenis-jenis motivasi dalam berwirausaha. Yang pertama itu motivasi psikologi, merupakan dorongan alamiah yang ada pada setiap wirausaha untuk berkembang dan berkreativitas. Lalu yang kedua, motivasi praktis, merupakan suatu dorongan pada setiap wirausaha untuk memenuhi tuntutan nilai-nilai ketuhanan. Yang ketiga, motivasi pembentukan pribadi, merupakan dorongan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian masing-masing wirausaha. Lalu yang keempat, motivasi kesusilaan, merupakan dokumen agar wirausaha dapat menjadi lebih baik. Lalu yang kelima, motivasi sosial, merupakan dorongan wirausaha untuk mempelajari sesuatu yang layak dikerjakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang keenam, motivasi kebutuhan, dapat mendorong wirausaha untuk mengabdi kepada Tuhan dan menghargai sesama. Ya, baik. Di sini terlihat sangat jelas sekali beberapa jenis-jenis motivasi dalam berwirausaha. Bisa dikatakan motivasi-motivasi itu tidak cukup juga ya, mungkin dari luar dan diri kita pribadi gitu. Kita juga harus membutuhkan dorongan, seperti tertulis di sini ada beberapa motivasi-motivasi untuk melengkapi tingkat motivasi pada diri kita sendiri, seperti itu, untuk lebih menguatkan gitu ya, menguatkan diri kita. Nah, seperti itu. Bisa di next. Lalu slide selanjutnya, ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Di sini ada 8 poin ya. Poin pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Lalu poin kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Poin ketiga, berorientasi pada prestasi. Poin keempat, berani mengambil resiko. Poin kelima, kerja keras. Poin keenam, bertanggung jawab. Lalu poin ketujuh, komitmen. Dan yang terakhir, poin ke-8, mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Ya, maksud di sini ciri-ciri wirausaha yang berhasil itu ada memiliki visi dan tujuan yang jelas. Itu bisa diartikan hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju, sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Lalu ada juga
inisiatif dan selalu proaktif. Artinya ini ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu suatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Lalu yang ketiga ini berorientasi pada prestasi, itu bisa diartikan pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama setiap waktu. Segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya. Yang keempat, berani mengambil resiko. Itu artinya hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki, ya, wajib gitu. Seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu, seperti itu. Lalu ada kerja keras. Di sini artinya kerja keras itu menunjukkan jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, ya, di mana ada peluang di situ dia datang. Nah, kadang-kadang seseorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya, ide-ide baru, selalu mendorong untuk bekerja keras merealisasikannya gitu kan. Lalu ada bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, itu. Lalu ada komitmen. Nah, ini dia pada wirausaha itu yang sangat penting. Pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Lalu yang terakhir, mengembangkan dan memelihara hubungan baik. Artinya di sini baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak, seperti itu. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat yang luas yang berhubungan dengan wirausaha yang kita bangun. Bisa di next. Ya, lalu slide selanjutnya, motivasi seseorang menjadi wirausaha. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, yang A, laba. Seorang wirausaha dapat menentukan berapa laba yang dikehendaki dan keuntungan yang akan diperoleh, serta berapa yang akan dibayarkan kepada pihak lain dan karyawannya. Lalu yang kedua, kebebasan. Bebas mengatur waktu, bebas dari aturan yang menekan, dan bebas dari aturan budaya organisasi. Lalu yang ketiga, impian personal. Bebas mencapai standar hidup yang diinginkan, bebas dari rutinitas kerja yang membosankan, imbalan untuk menentukan visi, misi, dan impian sendiri. Lalu yang terakhir, kemandirian. Memiliki rasa bangga karena dapat mandiri dalam segala hal dengan usaha sendiri. Berwirausaha akan membuat seseorang termotivasi untuk memperoleh imbalan berupa laba, kebebasan, dan impian pribadi yang akan menjadi kenyataan, serta memiliki kemandirian karena dapat menentukan nasibnya sendiri. Wirausaha tidak memiliki hari gajian atau tanggal gajian, tetapi setiap hari diharapkan memperoleh pendapatan rutin. Ya, oke. Di sini ada motivasi seorang menjadi wirausaha, sudah jelas tertulis. Beberapa poin-poinnya itu mengarah pada laba, kebebasan, impian personal, kemandirian. Jadi poin-poin tersebut sangat dibutuhkan bagi para pengusaha-pengusaha yang memulai karirnya dari awal seperti itu. Oke, bisa di next. Lalu slide selanjutnya, ciri-ciri wirausaha yang pokok untuk dapat berhasil dapat dirangkum dalam 3 sikap, yaitu 1, jujur. Yang kedua, mempunyai tujuan jangka panjang. Lalu yang ketiga, selalu taat berdoa. Oke, di sini jujur ya, jelas. Dalam arti berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan dan mau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini diperlukan karena dengan sikap tersebut cenderung akan membuat pembeli mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada pengusaha sehingga mau dengan rela untuk menjadi pelanggan dalam jangka waktu panjang ke depan, ya. Tidak hanya untuk sementara saja. Lalu ada mempunyai tujuan jangka panjang. Dalam artinya mempunyai gambaran yang jelas mengenai perkembangan akhir dari usaha yang dilaksanakan. Hal ini untuk dapat memberikan motivasi yang besar kepada pelaku wirausaha yang dapat melakukan kerja walaupun pada saat
yang bersamaan. Nah, lalu yang terakhir, ini yang sangat penting, selalu taat berdoa. Ketika kita melakukan apapun, kan, harus diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa gitu yang merupakan penyerahan diri kepada Tuhan untuk meminta apa yang diinginkan dan menerima apapun hasil yang diperoleh. Oke, next. Slide selanjutnya, 4 motivasi generasi milenial membuka bisnis. Generasi milenial semakin banyak mengisi dunia usaha. Bahkan orang-orang profesional mulai tergantikan oleh kaum-kaum milenial. Motivasi para generasi muda ini dalam berbisnis bervariasi. Ada yang menjalani bisnis karena mencari cuan, ada juga yang membuka usaha hanya karena iseng-iseng saja. Tak banyak yang berkembang di perusahaan. Mereka pun mencoba berbisnis sendiri. Oleh sebab itu, berikut motivasi berbisnis bagi generasi milenial. Yang pertama, ingin mencari uang. Lalu yang kedua, ingin mendapatkan pengalaman. Yang ketiga, karena iseng-iseng. Lalu yang terakhir, karena hobi. Oke, di sini 4 motivasi generasi milenial membuka bisnis sudah tertulis jelas ya. Menurut riset yang kami berdua lakukan, di sini seperti ada keinginan untuk mencari uang, keinginan mendapatkan pengalaman karena iseng-iseng hobi. Pada dasarnya memang ini idealisme pemuda gitu ya kan, seperti ingin mencoba hal-hal baru gitu, berawal dari iseng-iseng ya kan, dan hobi juga gitu, lalu ingin mendapatkan pengalaman seperti itu. Oke, bisa di next selanjutnya. Nah, ini slide terakhir. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Saudara Jaki. Oke, mungkin dari beberapa slide ini bisa kita simpulkan bahwa motivasi berwirausaha itu sangat penting, dibutuhkan pada yang baru mau mulai ataupun yang sedang menjalankan, karena pada dasarnya ketika wirausaha itu tidak dibangun dengan motivasi, maka mungkin bisa dikatakan terdapat beberapa elemen yang kurang ya. Seperti itu, dari hasil penulisan yang kami berdua lakukan seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama saya pribadi dan rekan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.